Baiklah, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas mengenai call span dan row span. Nah, untuk call span, kita bisa lihat strukturnya. Pastikan dalam pembuatannya itu aktifkan dulu XAMPP-nya. Lalu, kita menggunakan text editor baik. Boleh apa saja, mau text editor Notepad++ atau Sublime. Di sini saya menggunakan Sublime. Pastikan dalam pembuatan strukturnya selalu diawali dengan tag HTML dan ditutup dengan tag/HTML. Nah, untuk yang pertama kita contoh membuat call span pada tabel di HTML. Nah, ini strukturnya bisa kita lihat sama-sama. Kita deklarasikan dulu title-nya. Lalu kita buat di situ border sama dengan 1. Itu untuk membuat bordernya atau mengkotak-kotakannya. Nah, selanjutnya juga kita deklarasikan TR dan TD-nya. Tabel, TR, dan TD untuk membuat baris dan kolomnya. Setelah kita deklarasikan semua, nah contohnya di tabel ini kita buat nama sama NIS. Untuk tabel yang pertama nama sama NIS kita isi. Tabel yang kedua namanya siapa, NIS-nya siapa. Misalnya kita buat di sini Hufa dengan NIS 071 gitu. Lalu ada tabel yang kedua juga. Nah, setelah kita deklarasikan kita lihat contohnya sama-sama. Nah, ini dia ada data. Jadi yang di call span kan itu adalah menghilangkan kolom call span. Jadi yang dihilangkan kolomnya itu jadi kolom data. Jadi dia dalam satu baris itu hanya ada satu kolom. Nah, sedangkan yang kedua yang kita deklarasikan tadi kan ada nama sama NIS. Namanya Hufa, satu lagi Angga gitu. Jadi call span itu adalah menghilangkan baris, menghilangkan kolom. Data yang kedua ada Angga dengan NIS 071. Nah, seperti itu. Untuk row span kebalikan dari call span. Row span itu menghilangkan baris. Nah, untuk membuatnya pastikan juga tag HTML-nya dan tag/HTML. Nah, untuk contohnya dia ada, nah yang tadi kan call span menghilangkan kolom, ini row span menghilangkan baris. Jadi di Hufa ini dia hanya punya satu kolom di bagian nama Hufa. Sedangkan kalau yang tadi kan menghilangkan kolom call span, kalau row span dia menghilangkan baris. Jadi dia ada satu kolom aja untuk si Hufa, tapi dia punya dua baris hobi. Jadi hobinya bulu tangkis sama hobinya menari. Nah, jadi bagaimana penggunaan call span dan row span secara bersamaan? Nah, jadi penggunaan call span dan row span secara bersamaan kita deklarasikan kedua tadi. Nah, seperti contoh yang ini. Di baris kedua itu hanya punya 2 kolom. Sementara kan kolomnya itu ada 3 seharusnya. Dihilangkan. Dan tetapi pada baris keempat dia hanya pada urutan keempat dia hanya punya satu baris. Jadi untuk baris ketiga dan keempat itu dihilangkan. Seperti itu. Nah, ini baris ketiga kolom 2, baris kedua kolom 2 dan 3, sedangkan yang ini baris ketiga dan keempat untuk kolom 1. Jadi pada kolom 1 itu barisnya itu hanya 3, sedangkan pada baris 2 itu kolomnya hanya ada 2. Baiklah, itu adalah contoh penggunaan call span dan row span. Untuk selanjutnya silahkan coba di rumah sesuai dengan contoh yang telah ada di web pembelajaran kita.